Oke, silakan cepat-cepat. Depan sini. Nanti Caroline, nanti Grace, nanti Chen, nanti Iren, nanti Lisa. Ada kosong kok. Kok duduk aja di situ. Ya. Oh ini kok sini kosong. Ya, kita akan mulai diskusi. Kalau kita lihat tentang tema yang diberikan kepada saya tentang masa depan, ya, masa depan, dan ada satu topik yang ingin kita bahas, yaitu masa depan apakah sungguh ada? Ya, masa depan itu masih ada kan? Karena kalau kita berbicara masa depan, maka kita mengambil satu firman Tuhan, ayat firman Tuhan menjadi pegang kita di dalam Amsal pasal 23 ayat 17 sampai 18. Amsal 23 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Firman Tuhan mengatakan bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya percaya bahwa setiap orang itu memiliki masa depan, saudara. Nah, kalau saya katakan bahwa masa depan itu seperti kita sedang mengendarai mobil, ada kaca besar di depan, ya, itu kita melihat ke depan. Mau kemana arah kita? Kita yang akan mengarahkan dan kita akan melihat bahwa masa depan itu ada. Begitu ada gedung, kita ingin melihat gedung, maka kita harus mengarahkan ke gedung tersebut. Tentu ketika kita mengarahkan ke gedung tersebut ke suatu objek yang kita ingin tuju, jalanan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kita harapkan jalannya. Entah kelihatannya lurus, kalau kita tarik itu lurus itu paling 2 kilo, tetapi karena jalannya berkelok-kelok, akhirnya kita mencapai bukan 2 kilo, tetapi bisa 5 kilo. Atau gedung yang ingin kita tuju ternyata jalannya itu harus melewati blok-blok yang lain, maka kita akan melewati. Kita tidak bisa untuk ke depan mencapai masa depan itu yang kita objek yang kita ingin target harapan kita itu dengan mulus, pasti ada krik-krik ataupun proses. Kalau orang ngomong itu proses itu harus kita jalani. Maka kalau kita ingin memiliki masa depan, maka konsekuensi logis adalah proses. Tidak bisa kita ingin mencapai masa depan, kita harapan tetapi tidak mau diproses. Tentu kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Kita kasih akus kepada Andreas. Andreas sudah berkata, aku mau berhenti rokok. Dia bisa prosesnya panjang, akhirnya dia bisa berhenti rokok. Dan itu mulai lagi dia Andreas. Sampai hari ini sudah berhenti rokok. Ya kan? Masih. Nah, untuk bisa berhenti merokok, dia itu panjang pergaulan. Kalau kita lihat, kalau jadi badan, Pak duduk di situ, asapnya berwarna itu, kan? Nah, tetapi akhirnya terjadi adalah karena dia punya tekad untuk punya harapan itu masih ada dan dia ingin mencapai itu, maka dia berusaha untuk berhenti, dan itu tidak gampang untuk berhenti. Apalagi kalau
saja lingkungan itu teman-teman pada merokok, ya kan? Itu tantangannya luar biasa. Tetapi untuk kita bisa berhenti dari proses, itu melawan dari keinginan dari kita. Teman-teman merokok, kita nggak mau merokok untuk berbeda, itu nggak gampang, saudara. Nah, untuk mencapai yang kita harapkan, itu berkelok-kelok dan proses itu harus kita jalani. Itulah yang disebut dengan harapan untuk mencapai target yang kita inginkan. Dan disitulah masa depan ada kalau kita mau diproses. Dan saya yakin bahwa tempat ini sudah secara garam itu lebih banyak dari saya, karena ada di situ sudah tensinya tinggi, ya kan? Karena pengalaman terlalu banyak makan garam di depan, ya. Jadi ada di tapi itu bisa, proses itu kita bisa lihat di dalam mobil itu ada spion kanan dan kiri, dan di depan kepala kita, di atas kita ada sebuah spion mirror, kita bisa melihat ke belakang. Nah, artinya apa? Di dalam proses itu kita bisa belajar dari apa sekitar kita, belajar juga dari masa lalu kita. Tetapi masa lalu kita atau sekitar kita jangan dijadikan satu acuan untuk kita ini sebagai referensi utama, tetapi yang harus menjadi referensi utama adalah pandangan kita ini loh, yang harus kita menjadi yang fokus. Kanan, kiri, dan depan itu hanya sebagai apa? Pembelajaran, sebagai referensi tambahan. Oh, dia pengalaman dia demikian, pengalaman saudara kita demikian, pengalaman orang demikian. Kita hanya sebagai referensi saja. Tetapi target kita, harapan kita adalah gimana? Yang kita lihat, itu yang akan kita tuju, fokuskan. Orang kalau tidak fokus akhirnya lari kemana-mana, maka targetkan kita kemana, saudara. Jadi kalau tidak berbicara masa depan, tergantung apa? Mindset kita. Apa mindset kita untuk masa depan kita, harapan kita? Apakah masa depan itu ada? Kalau saudara menggunakan masa depan itu dengan ketakutan, maka hasilnya adalah pesimis. Bentar lagi kalau depan di tahun ini ya berapa ini saya mau menikah. Harapan apa yang terjadi nanti? Ya kan? Nah itu dijalani terus nggak bisa. Hampir buru-buru bulan 7, ya masih lama nggak bisa. Step by step, bulan ini baru bulan 1, bulan 1 aja baru hari keberapa? Hari keempat, masih lama, pelan-pelan. Santai dijalani, ya kan? Sini bisa nanti apa yang ucap cepat gue mantu, sabar, panjang, ya kan? Cikirin juga mau ini nanti umpamanya si Mixelo sudah aku mau nembak, fokuskan dulu keker, ya kan? Nah kalau sudah kenapa bibit tembak gol, ya kan? Tapi targetnya harus ini dulu dibidik. Kalau targetnya nggak dibidik, jangan kena, sudah. Sehat, ya kan juga demikian. Sabar, biar masih panjang, kan itu, kan itu. Slow, ya kan. Itu kan. Ya udah, jangan patah semangat, ya udah. Harapan masih ada, ya udah. Tenang aja. Tapi mau diproses dulu, ya udah. Apa? Ya kan nanti. Andreas, aku sudah berhenti rokok tinggal satu, apa kami? Teman hidup, sabar ya, tenang. Ini udah mulai. Yang penting kita tuh membuka hati. Harapan harus kita pantau, kita targetkan, tetapi kita mau diproses, tidak berhenti. Nah, masalahnya harapan masa depan saudara itu, saudara menghadapi mindsetnya dengan ketakutan atau tidak. Kalau takut atau pesimis, tidak akan bisa tercapai. Aku nembak ini suka maaf, aduh, nggak mungkin aja. Jangan bilang nggak mungkin, maju dulu, jangan kalah terus berperang, kan gitu kan. Belanda masih jauh, bro, gitu kan. Belanda masih jauh, jangan makan deket, tenang aja, fokus. Kalau saudara senang dengan bintang film siapa? Bawa dalam doa, ya kan itu kan. Dengan siapa? Bawa dalam doa, doa nggak bahaya, nggak kelihatan. Umpamanya ada suka, aku suka ini cewek ini, aku suka cowok itu, deket ya kan. Dibangun dalam doa saja. Jika ada peluang, baru masuk peluangnya itu kan. Kita kan Tuhan akan membuka kesempatan dari kesempatan kalau kita menggunakan peluang-peluang itu. Tenang aja, Tuhan pasti akan memberikan
dengan peluang-peluang, kesempitan jadi kesempatan untuk kita. Kalau Tuhan sudah bekerja, gitu kan. Jadi kalau saudara takut, maka pesimis dan tidak ada masa depan. Kalau saudara berani mindset saudara tentang masa depan, berani untuk melangkah, maka optimis. Apa sih bisa? Baru diputus saja cemen langsung mundur. Ingat, patah satu tumbuh 1000. Tenang aja, gitu kan. Cowok itu paling ganteng. Kamu di sini dan cowok itu terus ya pasti ganteng. Kamu keluar cowok banyak yang lebih ganteng daripada kita, gitu kan. Cewek juga demikian. Cewek aku tuh berdoa sampai doa puasa 7 hari. Kok sekarang nggak mau? Kenapa? Kamu 7 hari dapatkan itu doa puasa. Kamu 2 hari doa puasa pasti dapat lebih lagi. Bisa aja, gitu kan. Jadi kita harus berani. Jangan maju terus. Ketika saudara punya keberanian, maka optimis. Mindset saudara optimis. Aku pasti bisa. Percaya dapat, pasti dapat. Percaya bisa, pasti bisa, gitu kan. Sehingga apa? Ada masa depan. Kalau kita lihat ini ada masa depan. Nah, persoalan utama adalah seringkali banyak orang terjebak untuk mengulang kesalahan yang lama karena enggan meninggalkan mindset yang sama, saudara. Karena apa? Nyaman. Dengan pola yang lama kita sudah nyaman, kita takut untuk berubah. Kita takut ada perubahan-perubahan, kita takut dengan gaya cara yang baru. Pada Tuhan itu gaya cara, saudara. Untuk kita punya masa depan, kita sampai berani bersama dengan Tuhan. Tetapi karena kita tidak mau mengubah pola yang lama menjadi pola yang baru, akhirnya apa? Kita ketinggalan. Pada cara Tuhan itu dinamis, belum bekerja dengan. Manusia saja caranya berbeda. Kalau kita lihat polanya sudah berbeda. Dulu hanya lewat surat, oke, sekarang harus lewat WA. Ya kan? Dari mana datangnya cinta? Dari medsos, Facebook turun ke WA. Kalau ini kan selalu ketemu terus kemudian pakai WA, ya kan? WA terus dulu surat-surat. Dulu saya sama istri ada surat-surat saudara, gitu kan? Ada WA, ada. Mau ngetik pakai apa? SMS. Handphone saya kecil sebenarnya, enggak terlalu semut. Surat. Pola sekarang berubah, maka kita harus tinggalkan pola yang lama. Harus kita mendengar pola yang baru, saudara. Nah, saudara, oleh karena itu iman itu menuntut keberanian untuk mempercayai bahwa Allah sanggup memberi itu baru. Harapan saudara taruh pada Tuhan. Iman itu. Kalau saudara ingin bahwa ini adalah yang terbaik untukku, iman, percaya pada Tuhan, serahkan sama Tuhan. Jangan sampai kita ini apa menjadi pribadi yang lalu hati kita ini dikotori lah kalau sudah bersama Tuhan. Di dalam hidup kita juga, ide kita mau dibawa kemana, saudara? Kita mungkin pola kita dari dulu begini, tetapi kita tidak bisa meninggalkan pola lama. Harus mulai dengan pembaharuan. Apa yang digunakan polanya? Tetapi kita percaya bahwa Allah memelihara beserta dengan IDM. IDM berapa puluh tahun sekarang masih ada. Walaupun mengalami tekanan-tekanan, tetapi tetap solid, ya kan? Tetap solid. Ingat di sini. Itu suatu yang luar biasa untuk kita pelajari. Karena Allah yang bekerja dan kita percaya menyerahkan kepada Allah. Sehingga yang perlu kita renungkan adalah Tuhan itu selalu sanggup menciptakan jalan baru, bahkan di tengah tantangan sekali. Hampir 3 tahun pandemi, saudara. 3 tahun kan, 3 tahun lebih ya pandemi. Dan dia tidak beribadah untuk 3 tahun. Luar biasa, semua ada cara berbeda. Tetapi dari pandemi inilah kesulitan itu muncul juga, ya kan? Muncul. Kalau saya dengar ceritanya itu sangat luar biasa. Walaupun secara jumlah, ya kan, orang kalau membantu dulu sampai 300 segala macam.
dengan jumlah Tuhan kita istilahnya mengumpul puing-puing lah istilahnya ya orang masih justru semakin solid. Pandemi membuat kita semakin solid dan akhirnya kita menjadi satu dalam satu keesaan gereja itu Kristus ini muncul. Dari ide ini anak-anak belajar melayani, ya kan, melayani musik, pujian, dan akhirnya apa? Bisa melayani ibadah raya. Ada suatu apa? Ada sinergi, ya kan? Ada kolaborasi dan inilah yang akhirnya terjadi suatu gereja. Jadi kita nggak bisa ngomong dalam arti kok kebenaran karena Tuhan melihat cara kalau kita jujur saja ketika saya kalau kalian begini. Tetapi ketika saya masuk saya bebek saja kok semua. Jujur ya. Hanya istri saya, ya kan? Karena orang begini, iya. Karena apa? Kaliasi ini solid jemaatnya. Kaliasi ini orang-orang ya kalau kita mau susah teman-teman, saya belajar dari kehidupan di sini adalah masalah loyalitas. Ahli berkorban. Coba kita lihat di mana gereja di luar sana ada pengacara, ayo minta subsidi seragam, minta beli apa, minta seragam. Di sini seragam kami sendiri, boleh sendiri, ya kan? Acara urunan sendiri di sini, ya kan? Mau korban, artinya di dalam hal melayani totalitas dan loyalitas itu luar biasa. Di sana orang sudah lihat berbicara PK, wah musik sekian. Di sini berkata dari Tuhan aku Tuhan memberkati. Jadi kalau kita melihat totalitas, loyalitas, pengorbanan, kalian ini lebih dari gereja yang lain. Saya harus akui karena Tuhan itulah yang mencukupkan, Tuhan lah yang menjadi yang dilayani oleh jemaat Tuhan ini. Orang ngomong banyak kan, nggak ada masalah. Aku datang ke gereja untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Ini pembelajaran yang saya pelajari, saya dapatkan selama saya berapa tahun di sini. Mereka datang dan mencari Tuhan. Sehingga apa? Konsekuensi dari dampak dan dia datang mencari Tuhan adalah tidak berproyek apapun. Ketika ditawari sana, saya diajak dengan cerita, ditawari pindah ke gereja sana, ditawari ke sini dengan ini segala macam. Karena Tuhan itu ada di sini. Bukan di gereja yang besar. Salah satu contoh yang kita ini mungkin Cina itu tidak punya gereja lain, tapi dia balik. Ya kan, kerja itu menginspirasi kita. Bagaimana kita menemukan ketika kita sering berbincang, dia mulai aku di gereja sana besar, yang menemukan satu arti keluarga. Di sini harus ibadah kita ngomong, saya ngobrol ini segala macam. Pulang gereja, pulang di sini kita ngobrol lama, kayak satu keluarga. Maka dia lah yang berbeda. Ayo banding, gereja kita, rumah kita. Kenapa itu? Dan ini yang harus kita apa? Sesuatu yang baik, yang positif harus menjadi inspirasi kita. Kita sebagai apa? Orang-orang yang ditempati di tempat ini. Nah, di dalam tantangan ataupun kesulitan, percaya Tuhan itu selalu sanggup menciptakan jalan baru. Bahkan di tengah tantangan berat sekalipun, Tuhan adalah ahli terobosan, memberikan terobosan kepada kita. Nah, dalam usaha kita, pekerjaan kita, kalau kita melakukan pekerjaan ataupun semuanya hanya untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, maka selalu ada jalan keluar. Coba dari kesaksian beberapa waktu malam kesaksian di bulan apa saya lupa, saudara kita lihat bagaimana bersaksi, ya kan? Kita mendengar kesaksian bagaimana tentang rumah untuk bayar pajak ya itu kan luar biasa. Ternyata ada solusi ternyata ada solusi. Kok di dalam Tuhan itu selalu ada solusi. Ada solusi. Kuliah yang mencari kuliah dari ada solusi. Yang mau sekolah ada solusi. Yang penting tidak menyerah. Mindset kita masa depan itu kita settingnya apa? Settingannya pesimis atau optimis, ragu atau berani. Itu settingan mindset. Karena dari mindset ini mempengaruhi apa berani kita. Mindset.
Maka ayo setting dulu mindset kita. Kita punya harapan apa, masa depan apa, keinginan apa, baik untuk pribadi ataupun untuk ide kita ini apa? Harus optimis. Dan dalam optimisme itulah ada proses, siap diproses. Dan untuk proses menjadi satu itu gak gampang. Untuk IDM kan kita bersama-sama, ego dibuang. Karena apa? Untuk menjadi satu secara daging sakit. Karena kita mau ini disatukan, diikat berarti itu sakit. Nah, kadang-kadang mungkin ada perkataan yang membuat kita tuh tersinggung. Maka kita saling belajar, kalau kita mengasihi, saling belajar, saling menghormati, jaga perkataan kita, tindakan kita, supaya ya kadang-kadang kita tanpa sadar buat, tetapi kita memahami maksudnya itu. Kita mulai memahami, saudara. Jadi Tuhan selalu mencanggung, saudara. Nah, kita lihat, saudara. Persoalan penghalang masa depan itu di ayat 17. Iri hati, saudara. Iri hati itu adalah iri yang sampai ke hati. Bedakan iri hati dengan iri. Iri hanya dalam pikiran. Baik sebagai kalau kita hanya sekedar iri itu baik, saudara. Karena itu semangat. Hanya pikiran kita melihat itu. Jadi kita ujian. Saudara boleh berpikir, aku pengen seperti dia menguji, bisa bikin sebagai WR macam. Silakan, saudara belajar. Aku pengen seperti saya, bisa keyboard. Ini aku pengen, ini boleh. Silakan belajar. Aku pengen fokus di selo, boleh. Clear, boleh. Cinta, boleh. Semua kita boleh iri itu kepada orang yang lebih itu bagus. Karena apa? Kita berarti punya pengharapan, punya keinginan. Dan ketika kita dalam pikiran kita bagaimana kita bisa untuk seperti itu, kita belajar dan belajar. Mungkin saudara iri, aku iri dengan ini, si Andre, kita bikin kue, belajar sama si Andre, sama si Iren, bisa salon, belajar. Karena ketika kita iri, pengen seperti dia, kita mau belajar. Tetapi yang tidak boleh adalah apa? Iri yang sampai ke hati, Kalau saudara iri sampai ke hati, maka mengambil bagian Roh Kudus berkarya dan adalah sejahtera, saudara. Pikirannya adalah apa? Seperti dia. Saudara nggak bisa belajar, saudara nggak bisa tenang, saudara selalu dihantui pikiran hatinya untuk seperti itu. Akhirnya berpikir negatif. Oh dia bisa itu karena dia begini. Pikiran negatif, dugaan-dugaan negatif itu muncul, saudara. Jadi kalau saudara iri itu adalah trigger, saudara. Trigger kita itu untuk lebih. Tetapi sampai kalau kita menginginkan, kalau iri hati berarti sudah ada keinginan mengingini. Dan kita tahu bahwa kita ini bagian tubuh Kristus yang memiliki bagian yang sendiri-sendiri. Gak bisa kita ini seperti kaki tangan, kita sudah punya Tuhan gerakan satu. Kamu sebagai ini kita kerjakan. Kalau Tuhan kita melihat kita seperti dalam perkara kecil, satu talenta, 2 talenta, nanti Tuhan kembangkan lagi lebih dan lebih lagi. Luar biasa, saudara. Tetapi yang penting iri itu harus dalam pikiran kita. Bagaimana aku bisa pilih seperti dia, belajar. Tetapi kalau sampai mengambil hati, karena hati itu tempatnya Roh Kudus berkarya, saudara tidak akan pernah untuk damai. Tidak ada sukacita, selalu dihantui terus. Maka orang punya duit bagus, tetapi ketika hatinya sudah condong ke harta, bahaya. Kemarin ketika ngobrol si Andre ini apa sama si Nita, si Andre sama itu tidak kata, pakai legisan nakalan terus. Nah, apa? Yo beri persembahannya oke, Akhir dari suruh mataran terus enak itu kok persembahan oke. Nah mulai hatinya juga persembahan, ya kan? Nakalan harus pikir kita harus perlu nakalan apa? Yesus hadir di tengah-tengah kita, tapi ojo mikir persembahan itu kan?
Sehingga apa? Hilanglah segala sejarah. Dan kalau tidak bisa bersyukur, tidak pernah merasakan puas. Kalau saudara kalau doa menang, kita ingin apa? Kita di sini. Ayo jangan. Oleh karena itulah, kalau kita iri hati itu seperti apa sih? Saudara, kalau saudara membayangkan handphone ya saudara ya, handphone itu harus kita bersihkan, case-case-nya harus dibersihkan. Kalau enggak, makan uang, sampah. Ya kan? RAM kita ini, handphone kita ini harus ada yang tulisan caci-caci itu kan, sampah itu harus dibersihkan, rutin ya. Kalau enggak, yang nanti itu yang akan makan, itu kan sampah, itu akan makan memori kita. Akhirnya untuk kita yang itu jadi lemot. Oleh karena itu perlu kita bersihkan supaya yang tidak berguna kita buangin. Sehingga apa? Kapasitas handphone itu semakin besar. Sampah-sampah yang tidak berguna dibuang, saudara. Demikian juga kalau saudara ingin Tuhan berkati dengan kapasitas lebih, maka sampah-sampah hidupmu di hatimu itu bersihkan. Supaya karya Tuhan itu semakin besar dalam hatimu. Iri hati, akhirnya muncul kebencian, kepahitan, khawatir, itu akhirnya dari iri hati itu menyebar kemana-mana. Saudara akhirnya itu jadi sampah. Itu harus dibuang seperti handphone. Supaya RAM itu kita ruangnya lebih besar, maka yang perlu case-nya itu sampah-sampah harus dibuang semua, dibersihkan sehingga daya tampungnya itu besar. Saudara bisa melihat situasi kondisi masa depanmu bersama dengan Tuhan. Tuhan memiliki hatimu ketika karya Allah Roh Kudus bekerja dalam hatimu, maka yang terjadi adalah saudara memiliki sensitivitas, kepekaan dengan maksud Tuhan, rencana Tuhan. Tapi kalau sampahnya lebih banyak, Roh Kudus ini karyanya itu semakin dipersempit, maka yang terjadi adalah apa? Lemah saudara nangkepnya, nangkep maksud Tuhan itu lemah sekali. Dan ini yang akhirnya menghambat hubungan saudara dengan Tuhan dan rencana Tuhan dengan Tuhan untuk saudara harus kita buat, saudara. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 22 dikatakan demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Desa. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, ketika Samuel sebelum dia diangkat menjadi hakim, dia bekerja luar biasa, saudara. Dalam dia memimpin Israel mengalahkan Filistin, dia menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi pemimpin yang luar biasa. Nah, ketika dia sudah sampai perjalanan di kota Mispa, antara Mispa dan desanya itu, dia mendirikan satu batu sebagai prasasti atau sebagai simbol yang disebut dengan dia menyebut inilah Ebenezer, yang artinya adalah sampai di sini Tuhan menolong kita. Batu Ebenezer itu sebagai pengingat apa? Akan menyatakan apa yang setia. Kita tahu, kita sudah melihat mungkin orang mengatakan 2025 sulit. Oke, itu berita. Antara benar atau tidak itu urusan nanti. Tapi yang penting mindset kita adalah berani menghadapi atau kita pesimis. 2025 kita optimis atau pesimis. Tetapi kalau kita melihat dari Ebenezer ini sampai 2024 31 Desember sudah kita selesaikan, itu loh batu sebagai pengingat kita sudah patok di situ. Sampai 2024 31 Desember aku masih ada, aku masih bisa berkarya, aku berarti itu pengingat kita 2025 pasti kita bisa. Dulu 2023 akhir muncul dua masalah yang sama. Buktinya kita bisa lewati 2024. Nah, kita sudah menaruh 2024 Ebenezer itu di mana? Kita patok. Selama 2024 ternyata Tuhan pelihara kamu. Ternyata 2024 Tuhan memberikan satu peluang-peluang yang aku harapkan, walaupun belum menjadi satu kenyataan. Karena mungkin kita takut, mungkin kita ragu, mungkin kita tidak berani, mungkin dan mungkin. Tapi dari pembelajaran itu kita akhirnya mendapat sebagai pengingat 2024 peluangnya
konsep eksekusi. Karena apa? Kita sudah menanamkan batu Ebenezer ini ya kan, sebagai pengingat kita, aku bisa ternyata. Batu itu bukan hanya sekedar simbol, tetapi deklarasi iman, saudara. Apa resolusi saudara 2025? Resolusi, ayo kita punya resolusi masing-masing pada Tuhan. 2025 aku akan mulai dengan ini. 2025 aku harus bisa selesai kuliah. 2025 aku harus begini, punya teman hidup dari dia, punya pacar dari dia. 2025 patok hadir, nggak apa-apa. Tahun berapa? Kita punya 2025 kita punya apa? Pekerjaan yang baru. Kita punya apa? Punya harapan. Silakan 2025 deklarasikan di hadapan Tuhan. Deklarasi. Yehuda, aku ingin menjadi apa? Deklarasimu berat 60 kilo. Loh, bisa aja ya. Itu deklarasi usaha bagaimana caranya. Klik menurun 70 kilo. Bisa apa? 2025 punya pacar. Boleh silakan. Indonesia kita pakai 2025 aku udah ternyata buat bikin aku, saudara. Nah, tetapi seringkali kesulitan itu membuat kita lupa akan karya Allah di masa lalu, saudara. Pemeliharaan kita, karena kita pesimis sampai 2025 seperti apa, dan kita karena ada yang menjadi penghambat adalah kesulitan hidup membuat kita lupa akan karya Allah yang telah memelihara kita sampai 2024 akhir kita dipelihara Tuhan, sehingga 2025 harus kita perbaiki. Karya Tuhan terus menerus dan karya Tuhan itu dinamis terus menerus. Saudara, ingatlah sebagai kesimpulan ya untuk masa depan kita ke depan, jangan takut akan masa depan. Tuhan sudah ada di sana. Karena Tuhan adalah yang punya masa. Tuhan yang punya waktu, dan Tuhan yang punya kehidupan, dan Tuhan yang punya penyertaan untuk kita. Jangan takut akan masa depan, karena Tuhan sudah ada di sana. Ebenezer. Dengan iman kita bisa mendirikan batu-batu pengingat melalui doa dan syukur. Ayo jangan lupa berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sampai 2024 seperti apa? Dan kita mulai 2025 pasti pemeliharaan Tuhan itu selalu baru, karena Tuhan itu dapat menemukan jalan baru untuk kita. Tuhan yang telah menolong di masa lalu adalah Tuhan yang sama yang akan menolong di masa depan. Tuhan yang kita sembah itu sama kok, yang menyertai kita dari zaman dahulu kala, zaman Musa, Abraham sampai kepada kita, itu sama Tuhannya. Maka Dia akan menyertai kita. Percayalah, Dia akan menolongmu. Saudara, rekan-rekan semua, mindset saudara apa tentang masa depan? Itu yang menjadi saksian saudara saat ini. Kalau saudara takut, maka pesimis dan tidak akan memiliki masa depan. Tapi ketika saudara menyeting mindset saudara berani bersama dengan Tuhan, maka optimis dalam 2025. Optimis, maka masa depan itu ada, harapan itu ada. Tapi kalau saudara pesimis, tidak ada masa depan. Berani, optimis, masa depan ada. Mungkin ini ya kan, mungkin saja tambah satu, optimis ya. Harus optimis. Ya. Nanti mungkin kan, si Mira poin dengan cucu optimis. Ya. Ini kan itu optimisme. Doakan dan bersyukur. Kalau Tuhan belum memberi, ya tidak ada masalah. Berarti kehendak Tuhan lah yang jadi. Bukan sesuatu yang membuat kita mundur ataupun kita kecewa. Karena segala sesuatu kembali kehendak Tuhan lah yang terbaik untuk kita. Tetapi kita bukan optimis karena Tuhan kita berdoa menaikkan permohonan doa dan ucapan syukur. Itu adalah sesuatu dari keinginan kita, harapan kita. Selama kita masih hidup, kita punya harapan. Tapi kembali kehendak Tuhan yang jadi untuk kita. Karena kehendak Tuhan yang terbaik, harapan kita adalah sesuai dengan keinginan kita. Tetapi keinginan kita belum tentu
tapi kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Maka doa terus dan bersyukur kepada Tuhan. Optimis, karena Tuhan yang telah menolong kita pada masa lalu, Tuhan yang sama dan menolong kita untuk masa depan kita. Amin. Ya, jadi saudara, ayo kita optimis ya. Mana sih? Lihat. Nah ini nanti dia yang akan meneruskan pembicaraan. Dunia berkata akan timbul kesulitan, kesusahan, bahkan ketidakpastian. Tapi iman kami tetap kepada-Nya, Tuhan. Harapan kami tetap kepada. Itulah kunci kekuatan setia kami. Masih ada satu pribadi yang setia menyertai kita. Meskipun di depan ada badai, Yesus di sebelah kami, Yesus di depan kami yang akan membelah laut itu.
Di depan ada taufik, Tuhan yang akan menunjukkan semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan. Perkuat iman kami, semakin hari semakin teguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari membekali kami di tahun 2025 ini ya Tuhan, bahwa masa depan kami sungguh ada, dan harapan kami tidak akan pernah hilang selama kami melekat kepada satu pribadi yang berkuasa, Allah alam semesta, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya menjadi rema buat setiap kami, sehingga kami 2025 melangkah dengan kepastian bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah berkati Bapak Gembala dalam kesehatan dan pelayanan dalam rumah tangganya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Selanjutnya kita akan lihat pengumuman. Ada pengumuman sepekan gereja ini. Tiap hari Rabu jam 5 sore ada perdana, kemudian Kamisnya ada doa malam setengah 7, kemudian kita ada usaha bersingkat, kemudian Sabtu setiap jam 5 pagi ada doa pagi tempat ini, kemudian sorenya jam 5 ada dewasa muda, minggunya ada ibadah raya, jam 8 pagi setengah 11 ada Jesus ini. Besok lagi kita melayani oleh Bapak Gembala sendiri ya. Perdana yang kedua di lantai 2 setiap hari Minggu. Saya kira rumah yang lain kita akan memberi persembahan depan itu dalam tempat kami serahkan kepada Gusti. Kita memberi persembahan. Sebelum itu kita mau sama-sama berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Bapak. Bila sudah memberi persembahan Tuhan yang sudah mengembalikan itu Tuhan untuk kerja Tuhan tempat ini. Tuhan yang jamah Tuhan supaya persembahan ini boleh dipakai dan untuk pelayanan tempat ini makin baik. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau menerima sukacita surga karena itu adalah kekuatan buat setiap kita. Haleluya. Terima
Su, ayo.